Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas ideal, ya. Nah, bagaimana definisi ideal itu muncul? Perhatikan penjelasan berikut ini. Jadi seperti yang kita sudah tahu ya, kalau misalkan kita punya G dengan operasi penjumlahan ini adalah grup. Ya, kemudian kita juga punya H, ini adalah subgrup dari G ini, kemudian kita juga punya sembarang G di dalam G, ya, G kecil di dalam G. Kita akan dapatkan koset kiri, ya, G plus H, ini isinya adalah jumlahan G dengan H kecil untuk semua H kecil yang berada di H, ya. Nah, ini disebut koset kiri dari H. Nah, kemudian kalau koset kiri di H seluruhnya itu saya himpun, saya akan dapatkan himpunan ini G besar per H besar. Ini isinya adalah G per H dengan G-nya ini anggota G. Nah, kita sudah tahu bahwa G per H ini membentuk partisi ya pada G. Nah, kemudian berikutnya gitu ya. Pada ini G per H ini selanjutnya kan ini kita kemudian definisikan operasi plus. Ini plusnya notasinya sama-sama plus seperti yang ada di G, tapi ini agak saya tebalkan ya. Nah, ini definisinya ya, untuk setiap G1 plus H kemudian G2 plus H yang ada di G per H, ini G1 plus H ditambah dengan G2 plus H, ini didefinisikan sebagai ya kelas yang memuat G1 plus G2 ya. Jadi kelas yang memuat G1 ditambah kelas yang memuat G2 itu sama dengan atau didefinisikan sebagai kelas yang memuat ini G1 plus G2 ya. Jadi ini sekali lagi tadi G per H itu pasti memuat G ya. Jadi G plus H ini pasti memuat G. Kenapa? Karena di sini H ya, H ini memuat E ya, sehingga E kali G akan sama dengan G. Jadi kita akan punya ini. Nah, kemudian ini tadi ya definisi ini. Nah, definisi ini well defined, itu syaratnya ya adalah di sini ini H ini normal di G atau yang dinotasikan dengan H ini dengan menggunakan tanda segitiga seperti ini ya, normal di G. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ya, kita ingat kembali definisinya bahwa normal ini maksudnya adalah untuk setiap G anggota G itu koset kiri ini sama dengan H koset koset kanan. Jadi ini yang kiri, ini yang kanan gitu ya. Sekali lagi, jadi ketika hanya ini normal ya, yang artinya memenuhi ini, kita akan bisa definisikan operasi penjumlahan pada G per H. Dan di sini lebih lanjut kita punya ya G per H terhadap operasi penjumlahan ini merupakan grup. Kemudian ingat kembali, kalau kita punya G1 plus H, kemudian G2 plus H di dalam G per H, kita punya kesamaan koset G1 yang ini ya, koset yang muat G1, ini akan sama dengan koset yang memuat G2, ini jika dan hanya jika G1 minus G2 nya ini berada di H. Artinya apa? Artinya berarti kita bisa menemukan H kecil misalkan gitu ya. Terdapat H kecil sehingga G1 minus G2 ini sama dengan H. Nah, dengan ini termotivasi ini tadi ya. Jadi untuk membentuk ini tadi, ini yang disebut grup faktor ya, ini ya. Grup faktor ini tadi syaratnya adalah hanya sebagai subgrup dari G itu normal dulu di sini. Nah, sekarang kita akan kerjakan hal yang sama untuk ring. Jadi misalkan kita punya ring.
misalkan apa namanya, kita punya ini ya, R dengan operasi penjumlahan dan perkalian ini ring. Kemudian kita juga punya subring S, ini subring dari R ya, jadi S ini subring. Nah sekarang padahal kita tahu ya, ini kalau ini subring, ini kan artinya S terhadap penjumlahan ini adalah grup. Nah ya, abelian juga karena ini kan grup abelian ya, R ini grup yang abelian, jadi yang ini juga grup abelian. Ini S, ini adalah normal di R, begitu. Artinya berarti dari sini kita sudah punya G per S ya terhadap operasi penjumlahan. Ya, penjumlahannya ini penjumlahan tebal begini. Nah sekarang bisa nggak yang ini tuh kita tambah satu lagi operasinya di sini ya, dengan operasi perkalian yang tebal begitu, sehingga kemudian kita dapatkan ring G S. Oh maaf, kok ini kok jadi G ya, yang ini tadi maksudnya ini adalah R ya, jadi ini tadi kita mau membentuk ini R plus ini dengan operasi yang di sini ini tebal begitu nih ya, dan ini ring. Nah pertanyaannya bagaimana mendefinisikan operasi ini, operasi ininya, dan syaratnya apa itu ya, syaratnya apa, harus bagaimana dulu S itu begitu. Nah sekarang ya, tadi dari operasi penjumlahan kan kita punya ini ya, sekarang untuk setiap R ya, R plus S, kemudian R aksen plus S di dalam R plus S, tadi menurut yang di depan tadi ya, operasi penjumlahan tebalnya ini adalah seperti ini, jadi R ditambah R aksen plus S. Nah sekarang perkaliannya di sini ini juga sekarang kita ganti dengan R kali R aksen ditambah S, dengan ini operasi di sini ini adalah perkalian di R begitu ya. Nah kita mau mencari gitu ya syarat biar ini tuh jadi apa, well defined, sama kayak tadi yang ini, operasi yang ini tadi syaratnya ya agar well defined tadi kan kita set dulu bahwa apa namanya, subgrupnya adalah subgrup normal. Nah bagaimana untuk yang ini, kita lihat sekarang. Agar well defined berarti kan harus seperti ini, jadi ya ambil sebarang gitu R1 plus S, kemudian R1 aksen plus S, kemudian R2 plus S, kemudian R2 aksen plus S di R per S ini ya, dengan ini R1 plus S ini sama dengan R1 aksen plus S, kemudian R2 plus S ini sama dengan R2 aksen plus S. Di grupnya, di grup R plus ya, ini kita akan punya R1 minus R1 aksen ini harus berada di S, kemudian R2 minus R2 aksen juga harus berada di S. Tadi artinya berarti kan ini artinya ada gitu ya, S1 misalkan S1 yang berada di S, sehingga R1 minus R1 aksen sama dengan S1, kemudian yang dari sini ini kita punya terdapat S2 yang berada di S dengan R2 minus R2 aksen ini sama dengan S2 gitu ya. Nah kemudian kita harus tunjukkan bahwa tadi ya yang dari sini ini kalau yang dua di kiri ini kita kalikan gitu dengan definisi tadi yang masih menjadi pertanyaan tadi, itu hasilnya harus sama dengan yang kanan ini dikalikan ya. Nah sekarang kita lihat R1 plus S dikali dengan
tadi ya, dikali dengan R2 plus S. Ini biar ini ya, apakah sama? Ini apa namanya, harus sama dengan R2 plus S kali R2 aksen plus S. Tapi di sini ini tadi adalah R1 R2 plus S ya, menurut definisi. Kemudian yang ini R2 aksen plus S. Begitu ya. Nah, kemudian dari sini nih kita tahu ini kan artinya berarti agar apa namanya ini sama. Kemudian sekali lagi ini kesamaan koset ini kan ini harus R1 R2 minus R2 R1, ini R1 ya, ini harus R1, yang ini R1 aksen, ini R1 aksen, ini R1 R2 minus R1 aksen R2 aksen, ini harus berada di S ya. Nah, kita akan gunakan sifat yang ini. Dari ini tadi, ini kan artinya apa? R1 nya itu sama dengan S1 ditambah R1 aksen ya. Dari R1 minus R1 aksen sama dengan S1, ini didapat R1 sama dengan S1 plus R1 aksen. Kemudian dari R2 minus R2 aksen sama dengan S2, ini didapat R2 sama dengan S2 ditambah R2 aksen ya, sehingga kita dapatkan R1 minus R2 minus R1 aksen R2 aksen ini akan sama dengan S1 plus R1 aksen kali R2 ya, R2 nya S2 plus R2 aksen dikurangi R1 aksen R2 aksen. Nah, ini sama dengan ya, kita kerjakan ini dengan ini S1 S2, kemudian yang S1 dengan yang R2 di sini, ini kita dapatkan S1 R2 aksen ditambah yang sekarang yang R1 aksen S2 ditambah R1 aksen R2 aksen minus R1 aksen R2 aksen ya. Tapi yang di sini ini saling menghilangkan ya, jadi kita punya ini. Nah, tadi ya, karena kita punya S itu tadi adalah subring ya, S-nya subring dari R, berarti dia tertutup terhadap perkalian. Artinya berarti S1 kali S2 ini sudah berada di S ya. Nah, kemudian ini tadi sama dengan 0 ya, jadi kita bisa cancel sampai sini. Nah, kemudian S1 R1 aksen dan R2 aksen S2 ini yang masih menjadi pertanyaan. Kita harus syaratkan bahwa untuk sebarang S yang berada di S ya, kemudian untuk sebarang R yang ada di R itu nanti ini untuk amannya harus masuk ke S begitu. Jadi agar itu tadi jadi well defined gitu ya. Jadi kalau ini bisa masuk ke S, kemudian yang ini bisa masuk ke S, kita aman tadi definisi operasi perkalian tebalnya tadi. Ya, ini yang memotivasi ideal itu. Jadi ya, jadi S tadi subringnya itu ya, S ini adalah subring dari R tadi, itu berarti apa? Untuk setiap R yang berada di R dan untuk setiap S yang berada di S, ini R kali S harus masuk ke S, R kali S kecil ini harus masuk ke S besar, kemudian S kali R harus masuk ke S besar. Syarat yang di sini di mana dia adalah S plusnya subgroup,
Kemudian di sini ini S terhadap operasi perkaliannya ini tertutup. Tapi ini kan tertutup dan asosiatif, dimana untuk asosiatifnya ini sudah diturunkan dari R-nya, jadi kita punya tertutup ini. Tapi syarat yang ini tadi, ini sebenarnya sudah tercover di sini. Dengan demikian, ya sebarang subset tak kosong mestinya dari R itu dia akan menjadi ideal. Itu syaratnya kalau S terhadap operasi penjumlahannya ini merupakan subgroup, kemudian 2 ini dipenuhi, ya. Jadi motivasi itu kemudian muncul ke ideal, definisi ideal. Jadi kalau saya punya ring R, ini ya, dan I ini subsetnya R, I-nya tidak kosong, ini ya, himpunan I tersebut ini disebut ideal. Ya, jika yang pertama syaratnya adalah bahwa I terhadap penjumlahan ini merupakan ya subgrupnya dari R plus. Kemudian yang kedua ini untuk setiap R anggota R, dan untuk setiap I ini berlaku R I anggota I, ya. Kemudian yang ini B ini IR anggota I itu. Kalau ini ya I itu memenuhi 1 dan 2A, 1 dan 2A, 1 dan 2A, ini I ini disebut ideal yang kiri. Kemudian untuk kalau I itu memenuhi 1 dan 2B, I ini disebut sebagai ideal kanan. Jadi dengan kata lain, I ini ideal jika dan hanya jika I ini ideal kanan dan kiri. Dan ini sebenarnya relatif ya terhadap R gitu, di R. Jadi sama kayak tadi normal relatif terhadap grup G, sekarang ini ideal relatif terhadap ring R. Ya, jadi itu motivasi definisi ideal. Kemudian dengan demikian, karena itu tadi berarti ini ya well defined-nya tadi sudah dijamin oleh syarat ideal tadi. Jadi kemudian kita punya ini ya teorema ini. Jadi untuk sebarang ring R ini dan ideal I di dalam R ini ya, R per I terhadap operasi penjumlahan dan perkalian yang tebal tadi ini merupakan ring gitu ya. Nah, well defined-nya sudah terbukti. Untuk membuktikan sifat-sifat yang lain penjumlahan, misalkan ya ini contoh bukti. Jadi ini contoh bukti yang misalkan ini ya, ambil sebarang X plus I, Y plus I di dalam R per I itu ya. X plus I tadi saya membuktikan apa yang karena ring ya, jadi ini harus abelian. Misalkan ini Y plus I, ini penjumlahan yang tebal tadi, ini didefinisikan sebagai apa tadi? X plus Y ditambah I. Tapi ini definisinya di dalam R ini adalah Y plus X plus I gitu ya, sama. Jadi ini akan sama dengan Y plus I plus X plus I. Jadi pada dasarnya sifat-sifat yang seperti ini semuanya diturunkan terhadap dari sifat-sifat ringnya. Nah, kemudian elemen identitas
elemen identitas penjumlahannya apa, yaitu 0R ditambah I nih ya, begitu. Kemudian kalau misalkan R-nya ini, jika R ini memiliki elemen identitas 1R ya, maka R per I juga akan memiliki elemen identitas, yaitu apa ya, 1R plus I, begitu ya. Jadi itu tadi kita punya ini, nanti kita lihat contoh-contoh ideal di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.